Baiklah, selamat siang dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini adalah merupakan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen kami, Bu Dami, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi kami disuruh membuat sejarah ringkasan Bahasa Indonesia pertama kali timbulnya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Rauna MD, NIM 2101417293, kelas E konversi Putu Sibau, sejarah Ibu dosen pengampu Bu Dami MPD. Jadi selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Baiklah, pertama-tama sekali munculnya ringkasan sejarah bahasa Indonesia ini. Indonesia memiliki berbagai suku bangsa, berbagai ciri khas. Ketika itu mereka berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang digunakan pada saat ini di nasional maupun di negara Indonesia. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, awal mula sejarah bahasa Indonesia lahir 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat dan ikrar yang berbunyi, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bahasa Indonesia, yang ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ikrar Sumpah Pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari mana bahasa Indonesia itu berasal? Nah, berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 254 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sesudah digunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan hampir seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 dibuktikan dengan ditemukannya berbagai prasasti. Salah satunya Bukit Brangka tahun 1963 Masehi di Palembang. Nah, kemudian Kapur Brangka tahun 18 Masehi, dan banyak lagi prasasti seperti Karang Berahi Brangka tahun 688 Jambi. Prasasti bertuliskan huruf Pranagari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya di Jawa Tengah atau bahasa Gandasuli, juga ditemukan prasasti Brangka tahun 1832 Masehi di Bogor. Ditemukan prasasti Brangka tahun 1942 Masehi yang juga menyatakan yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa baku pelajaran agama Buddha. Nah, itulah. Jadi bahasa Melayu ini
dipakai sebagai, di samping digunakan sebagai bahasa penghubung antara berbagai suku bangsa di Nusantara, sebagai bahasa perdagangan, baik perdagangan antar suku di Nusantara maupun perdagangan yang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, I Ching, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain mengatakan bahwa Sriwijaya adalah bahasa yang bernama Kunlun. Yang dimaksud Kunlun ialah bahasa penghubung di kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia, bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa bertulis seperti tulisan pada batu nisan Minye 7 Aceh berangkat tahun 1380 Masehi, maupun sastra pada abad 16 dan pada abad 17 seperti syair Hamzah Pansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajusalitin, dan Bustanusalatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Jadi bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertumbuh kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sangsekerta, bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa-bahasa Eropa. Bahasa-bahasa Melayu pun perkembangannya muncul dan dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan, persatuan bahasa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan dan seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di zaman proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional, artinya diterima secara undang-undang, diatur dalam undang-undang sebagai bahasa negara. Itu ditetapkan dalam undang-undang. Jadi bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, maupun bahasa daerah masing-masing dipakai, namun mempersatukan bangsa. Masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk di percakapan sehari-hari. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan tugas meringkas mata kuliah bahasa ini. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Demikian, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.